Karena orang perang tidak membutuhkan ngebom apa segala macam. Wifi sekarang dimatiin, bubar kita semua. Konflik seperti perang itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Menang jadi arang, kalah jadi debu. Nggak ada yang dimenangkan. Sejak tahun 79 sudah terlihat bahwa Iran sangat bermusuhan dengan Israel. Itu adalah tidak lagi angkatan perang melawan angkatan perang. Tidak lagi angkatan udara melawan angkatan udara. Tapi sistem melawan sistem. Artinya adalah kita harus membangun sistem pertahanan keamanan nasional. Filosofi dari air battle atau pertempuran udara, kuncinya adalah surprise attack, ya, serangan kejutan. Perang Israel dengan Iran sudah memasuki hari ke-12. Gencatan senjata pun digembar-gemborkan oleh Amerika Serikat. Lalu sebetulnya apa yang terjadi di sana dan apakah ini perang sebagai unjuk kekuatan, unjuk kemampuan, unjuk kedikdayaan atau apa sebenarnya yang terjadi? Saya akan membahasnya bersama Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim sebagai Kepala Staf Angkatan Udara saat itu, dan sudah ada di sebelah saya. Selamat malam Pak Cepi. Selamat malam. Apa kabar Pak Cepi? Baik. Baik, Pak Saya Cepi sekarang memimpin Pusat Studi Air Power Indonesia. Oke, Pusat Studi sejak Air Power tahun Indonesia. 2019. Siap. Tapi tadi saya menyampaikan Bapak KSAU waktu itu benar Saya ya? KSAU udah 20 tahun yang lalu, ya, long time ago. Oke, siap. Ya. Tapi masih kadang-kadang lupa kalau udah 20 tahun ternyata. Kayaknya masih belum ada perubahan signifikan dari segi penampilan. Jadi dari dulu udah tua kali gitu ya. Maksud. Awet muda Pak. Baik Pak. Oke. Kita saya ingin tanya nih Pak. Ini kan perang Iran dengan Israel ini yang tentu kalau secara faktanya kan Israel dulu yang menyerang satunya kalau kita dapat infonya gitu. Ini kayaknya semakin kesini semakin ramai. Bapak mengikuti perkembangan ini Pak? Seperti apa menurut Bapak Pak? Ya, saya mengikuti perkembangan sebatas yang bisa saya ikuti, ya, dengan sumber-sumber yang memang memungkinkan saya ikuti. Betul. Tapi di luar dari itu saya nggak bisa menjelaskan apa-apa. Jadi kalau ditanyakan tentang perang Iran-Israel, saya bisa memberikan beberapa sedikit analisis big pictures-nya aja, ya, gambar besarnya aja, overview-nya aja. Karena sumber yang bisa saya pelajari juga terbatas. Ya. Jadi tolong dipahami dulu tentang Siap, itu. Ya. Bapak. Jadi saya nggak mau sok tahu Tapi juga. dengan keterbatasan Bapak boleh dibagilah ke kami. Ke pemirsa terutama. Tugas saya setelah pensiun tahun 2005 itu adalah berbagi. Berbagi. Ya, berbagi dengan apa? Berbagi dengan menulis artikel, menulis buku, ceramah, mengisi kuliah, apa semuanya, berbagi. Intinya adalah saya ingin berpartisipasi, berkontribusi untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena saya punya tanggung jawab, saya punya cukup banyak pengalaman dan ya sedikit banyak pengetahuan. Saya harus bagi itu. Baik Pak. Kalau dari pengamatan Bapak yang tadi Bapak sampaikan adalah terbatas itu aksesnya, tapi terbatas bukan berarti tidak boleh untuk tidak dibagi Pak ya. Oh ya, harus saya bagi. Nah, ini terakhir adalah Amerika Serikat, Donald Trump sudah rilis duluan bahwa akan ada gencatan senjata, dan ternyata perkembangan paling baru Iran pun menyatakan akan ada gencatan senjata, oke, dan Israel juga oke. Tetapi di balik itu Pak, yang saya pantau itu adanya proxy war atau si Iran ngeklaim begini, Israel ngeklaim begini, Amerika ngeklaim begini, seolah-olah jadi ngelihatnya apakah ini hanya sekedar apa ya istilahnya kamuflase gencatan senjata ini, atau mereka menyetujui itu tapi hanya untuk jeda mereka menyusun strategi ulang Pak, kalau Bapak melihatnya ini Pak. Ya, dalam setiap konflik yang terjadi sejajar dengan konflik itu adalah juga perang media. Ya, bagian dari psychological
warfare. Kalau kita ingat pada waktu Perang Vietnam, itu hampir tiap hari berita-berita, dan kebanyakan berita-berita itu condong berpihak, ya. Berpihak dalam pengertian Amerika begini, Amerika begitu, Amerika begini. Tahu-tahu endingnya Amerika mundur. Ya, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Kita nggak tahu, tapi harus kita pahami pada setiap konflik yang terjadi, maka besertanya inherent, ya, bersamaan dengan itu juga terjadi perang media, perang opini. Dan untuk kita ketahui sejauh ini opini itu, global opinion itu dikuasai oleh media barat. Makanya sekarang kita berhadapan dengan 3 stasiun televisi yang sangat menonjol di permukaan, yaitu CNN, Al Jazeera, dan CGTN, China Global Television Network. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan apa sebenarnya yang terjadi, ini adalah perang media yang membuat psychological effect untuk kepentingan masing-masing. Sementara itu kalau kita bicara tentang apa sebenarnya yang terjadi perang media. Tapi kalau dengan gencatan senjata itu sendiri, Bapak melihatnya ini sesuatu yang serius atau sebenarnya hanya sekedar ya untuk menurunkan tensi aja, Pak? Ya, kalau kita lihat di permukaan, ya sebenarnya konflik ini kan konflik yang berkepanjangan. Ya. Kalau kita melihat sejarah perang, itu Timur Tengah memang kancah perang, ya, nggak pernah berhenti. Ya. Kenapa Timur Tengah itu selalu menjadi kancah perang? Itu banyak teori-teori, juga banyak opini-opini yang berkembang. Tapi saya nggak mau membawa pada pengertian-pengertian atau masalah-masalah yang tidak jelas. Yang pasti adalah di Timur Tengah itu Israel berhadapan dengan negara-negara Arab. Tidak semuanya, karena banyak juga negara Arab yang berhubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi yang kita saksikan adalah sejak tahun 48 David Ben-Gurion mendirikan Israel, dia tahu betul dia sebagai negara kecil dikelilingi begitu banyak musuh-musuhnya di sekelilingnya. Itu sebabnya David Ben-Gurion membangun negara Israel itu dengan sebuah angkatan perang yang ofensif, aktif sifatnya, dan membangun sistem pertahanan yang solid. Ya. Karena apa? Sekali lagi, dia menyadari betul bahwa dia berada di tengah-tengah musuhnya. Israel membangun angkatan perangnya itu yang dikenal dengan Citizen Armed Forces. Jadi semua warga negaranya itu tentara sebetulnya, ya, dan dia bina sedemikian rupa. Karena memang itu dibutuhkan untuk eksistensi sebuah negara Israel di tengah-tengah kumpulan negara Arab yang pada umumnya memusuhi Israel. Menarik nih, Bapak tadi menyambut bahwa Israel didirikan di negara kecil, kalau boleh dibilang semua masyarakat adalah tentara. Ini berarti kan negara emang dari awal sudah menyiapkan dengan segala kekuatannya itu. Tetapi pertanyaan saya adalah ketika kita melihat di video ya yang beredar, yang kita lihat beredar baik di media mainstream maupun media sosial, Israel yang selama ini dikenal dengan kuat pertahanan Iron Dome ya, itu ternyata bisa ditembus juga oleh Iran. Ini apa yang terjadi, Pak? Apa ternyata sudah lemah pertahanan itu atau bagaimana nih, Pak? Situasi belakangan ini itu memang membuka lembaran baru dari konflik Timur Tengah. Lembaran baru yang bagaimana? Lembaran baru dalam pengertian bahwa Iran sudah berani berhadapan konfrontatif dengan Israel. Selama ini media-media mengatakan Iran menggunakan proksi-proksinya, ya, Houthi, Hamas dan sebagainya. Saya juga kurang mengerti itu, tetapi yang jelas Iran yang bermusuhan dengan Israel baru belakangan ini secara terus terang berhadapan face to face. Ya. Apa yang terjadi? Kalau kita menelusuri sejarah Iran itu sejak tahun 79 menggulingkan Shah Iran, dia membalik negara Iran itu dari negara yang merupakan kerajaannya
Western Bloc ya, yang berada di blok barat, dia berbalik arah. Nah, sejak tahun 79 sudah terlihat bahwa Iran tidak dalam blok barat dan dia sangat bermusuhan dengan Israel tahun 79. Itu sebabnya konflik yang terjadi puluhan tahun itu sulit untuk bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dia juga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk bisa mencapai, katakanlah, gencatan senjata atau perdamaian. Kalau ditanyakan kalau dijelaskan lebih jauh tentang lembaran baru itu begini. Karena Israel mengetahui benar posisi dia membangun sistem pertahanan yang sangat kuat. Antara lain yang terkenal Iron Dome. Apa sih Iron Dome itu? Nah itu Pak. Iron Dome itu adalah pagar imajiner, ya. Dalam studi pertahanan, kalau sebuah negara membangun sistem pertahanan, itu dari sejak zaman dahulu kala orang bikin pagar. Ya. Tembok Cina misalnya, tembok Berlin. Bahkan yang terakhir Donald Trump juga membangun tembok di perbatasan Meksiko. Betul. Jadi basic prinsip dari menggelar sistem pertahanan itu adalah membangun pagar. Nah, Iron Dome adalah pagar imajiner. Dia merupakan turunan dari sistem perkembangan teknologi yang dikembangkan pada era Perang Dingin oleh Ronald Reagan yang bernama Strategic Defense Initiative. Strategic Defense Initiative itu antara lain atau yang utama adalah membangun pagar imajiner. Pagar imajiner yang tujuannya membendung Intercontinental Ballistic Missiles ICBM, tentu saja diantisipasi yang memiliki kepala nuklir dari negara Pakta Warsawa yang menuju arah target di wilayah negara-negara anggota NATO. Karena Perang Dingin itu adalah dari yang berhadapan adalah Pakta Warsawa dengan NATO. Perang Dingin itu berlangsung tahun 47 sampai tahun 91 ketika Uni Soviet bubar. Uni Soviet bubar, Pakta Warsawa nggak ada ceritanya lagi, tetapi NATO masih eksis. Nah, teknologi SDI itulah yang dikembangkan oleh Israel, membangun kubah yang merupakan pagar imajiner, membendung tembakan-tembakan, peluru-peluru yang ditembakkan ke arah Israel dan ditujukan terutama sekali karena memang ancamannya yang dihadapi adalah tembakan-tembakan atau serangan-serangan dari jarak dekat. Nah, kemudian Israel juga sudah mengantisipasi pada satu ketika mereka juga akan berhadapan dengan serangan-serangan dari jarak menengah ataupun jarak jauh. Itu sebabnya pagar imajiner itu tidak berhenti dalam membangun Iron Dome, tapi dia juga membangun David Sling dan Arrow 2 dan Arrow 3 sehingga dia mempunyai satu sistem pertahanan yang solid. Apa itu Pak Arrow? Jarak pendek itu, Iron Dome, jarak menengah David Sling, jarak jauh itu Arrow 3. Ya. Kejadian. Jadi, saya nggak. Ini berarti semua berbasis teknologi. Silakan. Ya gimana? Semua berbasis teknologi berarti ya? Oh ya. Kalau kita mengamati perang yang terjadi, itu sekarang tidak lagi perang yang berhadapan angkatan perang dengan angkatan perang, sudah tidak lagi. Dia sistem berhadapan dengan sistem. Tidak lagi angkatan perang melawan angkatan perang, karena mediumnya adalah udara, tidak lagi angkatan udara melawan angkatan udara, tetapi sistem melawan sistem. Kalau kita mempelajari lagi sejarah tentang perang, sejarah tentang konflik, dia berkembang ya dari kalau dulu terjadi di daratan itu terjadi perang tradisional yang membutuhkan sistem pertahanan tradisional. Apa itu? Pagar. Kemajuan teknologi meningkat, orang udah bisa menyerang dari laut, dari perairan, sehingga perang menjadi berlapis sifatnya, sehingga memerlukan sistem pertahanan yang juga berlapis.
Berkembang lagi, udara bisa digunakan sehingga perang menjadi total sifatnya, total war, membutuhkan defense system yang juga total defense namanya. Kemudian berkembang lagi, awal tahun 2000-an itu sudah banyak analis-analis pertahanan yang menyatakan bahwa now we are entering the cyber world. Apa sih cyber world? Dia mengatakan begini, cyber world becoming the fifth domain after land, water, air, and space. Artinya adalah dunia cyber itu sudah menjadi domain kelima setelah daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Jadi panggung perang, panggung air battle itu sudah berada di tataran yang namanya cyber. Sehingga yang terjadi adalah tidak hanya total war, tetapi smart war, kecerdasan. Kenapa? Karena cyber, orang banyak menanyakan, apa sih itu cyber itu ya? Cyber itu dalam pengertian yang sederhana adalah domain yang penonjolannya atau titik-titik pentingnya adalah 3 hal, yaitu artificial intelligence, autonomous system, dan penggunaan drone. Nah, cilakanya the fifth domain ini, domain kelima yang bernama cyber world ini, dia bisa menembus domain yang lain. Sementara daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa, dia terbatas, dia memiliki barrier bahwa dia di situ aja. Cyber enggak. Itu sebabnya perang dalam panggung cyber itu menjadi tidak terlihat dan menjadi sangat complicated, ya. Jadi orang harus menggelar sistem, dan itu akan berhadapan juga dengan sistem penyerangan dan sistem pertahanan sekaligus, sehingga perang itu udah seperti main catur. Berarti yang terjadi sekarang ini termasuk salah satu cyber war. Ya. Nah, Pak, ini kan menarik. Smart and total war. Ini agak menarik. Orang banyak mengatakan itu asimetrik apa segala macam, tapi maksudnya sama. Nah, ini Iran dengan Israel ini sangat menarik. Ini kan ketika yang tadi apa sih pertahanan imajiner itu di Israel sangat kuat, mengelilingi mungkin ya seluruh wilayah, tetapi Iran juga ternyata yang selama ini mungkin masih belum orang nanya kenapa tembus juga kan? Nah, gitu. Kenapa tembus juga itu, Pak? Ya. Filosofi dari air battle atau pertempuran udara, kuncinya adalah surprise attack, ya, serangan kejutan, dan itu dilaksanakan oleh Iran. Dia menyerang sekaligus dalam waktu yang sangat bersamaan menggunakan rudal balistik jarak jauh, jarak menengah, dan jarak pendek, plus ratusan drone. Sehingga sesolid-solidnya sistem pertahanan Israel diserang sekaligus dengan surprise attack dengan begitu banyak peluru kendali rudal balistik, pasti ada yang tembus juga kan. Itu yang terjadi. Dan itu yang menjadi lembaran baru. Israel pun membuka lembaran baru. Oh, ternyata ada juga yang bisa tembus ke wilayah teritori Israel. Itu sebabnya wilayah udara kedaulatan sebuah negara itu sangat tinggi nilainya. Dia menentukan martabat sebuah bangsa. Dia menjaga kehormatan sebuah negara. Baik, Pak. Ini semakin menarik ya. Ternyata ada surprise attack ya. Jadi penyerangan tak terduga lah yang surprise. Nah, ini di sekarang yang Amerika udah mulai ikut campur. Kemarin sudah mengebom fasilitas nuklir Iran. Nah, saya penasaran apakah nanti Rusia juga Cina apakah kemungkinan ikut terlibat ke sana, Pak Cepi? Tapi jangan jawab dulu, Pak Cepi ya. Kita jawab nanti di segmen berikutnya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di One on One.